namo anak masupo le batu matamu nareko dena pusipa sipamu dena pu ampemu tenya tu anak. Oke, ketemu lagi dengan saya Muhammad Nur di acara kesayangan kita Celoteh Muda. Di uploadan sebelumnya kita sudah berbicara dengan Kakanda Andi Rahmat Munawar, pemerhati budaya, itu terkait sejarah terbentuknya Kabupaten Wajo sampai penentuan hari jadi Wajo. Dan hari ini kita akan berbicara terkait demokrasi di Wajo dan bagaimana demokrasi di Wajo ini terbentuk. Kemudian bagaimana proses-prosesnya. Di samping kiri saya Kanawa. Halo. Ketemu lagi. Ya, ketemu lagi. Jadi Kakak Andi Rahmat Munawar, kemarin kita berbicara terkait sejarah toh. Ya. Sekarang ini kita mau berbicara terkait Arumatoa. Ya. Ini Arumatoa seperti pembahasan kita yang kemarin bahwa Arumatoa ini ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Mulai dari Batara tadi kita bilang bahwa itu ternyata sudah ada Cina, kerajaan Cina, Ya. sudah ada kerajaan Tempe. Nah sekarang ini di proses Arumatoa pertama, itu mekanisme pemilihan setelah Arumatoa pertama ke Arumatoa kedua itu bagaimana? Ya. Jadi Arumatoa pertama itu kan dipilih berdasarkan terah, dari terahnya dari turunan Cinontabi, dari Padandreng, Padandreng. tiga. Iya, Padandreng. Kemudian siapa yang dituakan di Ya. antara mereka itulah yang dia jadikan sebagai Arumatoa. Iya. Setelah memerintah kalau tidak salah itu 8 tahun ini Lapalewo Topaliku, selanjutnya beliau setelah beliau meninggal diganti oleh Laubi Setiiriwara Ya. sebagai Arumatoa kedua. Arumatoa. Nah, Laubi ini telah melakukan hubungan politik luar negeri dengan Kedutaan Luwu. Oh, luar negeri dalam artinya Ya. kabupaten tetangga kata. Ya, jangan kita pakai kacamata zaman now. Oh iya. Zaman old. Zaman Itu old itu dan zaman belum now. ada negara kesatuan Republik. Belum Indonesia. belum ada di situ kan? Belum ada Belum ada. kabupaten, Oh. belum ada Provinsi. Itu masih kerajaan-kerajaan. Iya. Berarti Jadi- dia luar negeri. Ya, negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat pada saat itu. Nah, hubungan luar negeri itu di mana posisi Wajo itu sebagai anaknya Luwu pada saat Oh, itu dia perjanjian. anaknya perjanjian itu. Ya, ada upaya-upaya juga untuk melakukan perluasan wilayah, tapi Iya. masih belum. Sudah ada beberapa kerajaan tetangga Wajo Ya. yang tergabung, misalnya Paria, Rumpia, Macanang dan Bola itu Sudah bergabung di kerajaan Wajo itu Kak? kalau bukan di era Arumatoa kedua, Arumatoa ketiga. Iya. Nah, jadi mulai agak-agak berkembang. Jadi Wajonya itu ya sekitar Kusoro saja sekarang saat itu. Oh. Awalnya ya. Awalnya ya, nggak ada. Ya. Itu cara perluasannya itu perang di situ kali Ada perang ya? secara diplomasi, ada secara perang. Ya. Nah, kemudian nanti di era Arumatoa ketiga, kalau tidak salah di situ sudah Bola sudah masuk Wajo. Bola sudah masuk di Wajo. Nah, ketika pemilihan Arumatoa pertama, kedua, dan ketiga itu, yang ditawari menjadi Arumatoa itu adalah Lata Dampar Puan Tumagalatung. Ya. Tapi beliau menolak karena beliaulah yang salah satu orang yang terlibat dalam upaya penjatuhan Lapatadung atau Samalangi sebagai Batara Wajo ketiga. Jadi beliau merasa bagaimana ya, nanti orang pikir saya menjatuhkan Batara Wajo ketiga ini karena menginginkan Iya, jabatannya. betul. Gitu. Jadi begitu memang orang-orang dulu, Matan Resiri. Jadi ketika ditawar menjadi Arumatoa pertama, beliau menolak. Nah, terpilih Lapalewo Topaliku.
meninggal apa lewat peliku, ditawari lagi menjadi Arumato kedua, dia menolak lagi. Menolak lagi. Jadi menolak orang pada saat itu Kak ya? Iya, terpilih Laubi Satiriwara sebagai Arumato kedua. Meninggal Laubi Satiriwara sebagai Arumato kedua, ditawari lagi sebagai Arumato Wajo. Beliau menolak lagi. Nah, terpilih. Ini forumnya apa nih Kak? Siapa yang memilih itu? Iya, ada Tuajo tentunya. Ada Tuajo. Ya, Pak Dandreng. Pak Dandreng. Aroma bicaranya pada saat itu. Dan memang ada perubahan struktur Iya. pemerintahan Wajo. Nanti berkembang setelah Arumato kedua. Ya. Jadi belum Arumato Tapulue. Belum. Saat itu ya, belum Arumato Tapulue. Itu nanti di setelah Arumato kedua, ketiga, keempat baru ada Arumato Tapulue. Oh, Arumato Tapulue itu di Arumato ketiga keempat ya tadi? Ya, baru agak-agak gemuk struktur. Ya. Karena sudah berkembang masyarakat seiring dengan berkembangnya wilayah juga. berkembangnya wilayah. Iya. Nah, saya agak lupa namanya Arumato Wajo ketiga ini. Ya. Setelah beliau meninggal, Iya. ditawari lagi Lata Dampar Puan Rumah Kelatu untuk menjadi Arumatua. Kali ini Wajo sudah maksa, orang Wajo sudah maksa. Maksa dalam artian? Maksa harus jadi Arumatua. Oh, pada waktu ya. Iya. Akhirnya beliau menerima dan mengatakan inilah kehendak Dewata. Jadi salah satu pelajaran yang bisa diambil dari beliau adalah beliau menjatuhkan rezim Batara Wajo ketiga. Iya. Itu semata-mata karena orang Wajo yang meminta. Dan ketika orang Wajo menawarkan jabatan kepada beliau menolak karena dia tidak ingin orang berpikir dia menjatuhkan Batara Wajo ketiga karena menginginkan jabatannya. Nantilah keempat kalinya ditawari baru dia jatuh. 4 kali ditawari Kak ya? Kali. Keempatnya baru dia jatuh. Nah, itu satu pelajaran tentang siri, bagaimana harga diri, kehormatan, bahwa kita tidak kita melakukan sesuatu karena memang masyarakat yang menginginkan. Kan juga sering kita dengar Kak bahwa periode keemasan Kerajaan Wajo itu pada saat Puan Rumah Galati itu. Ya betul. Dan Lontara Wajo paling banyak memberikan kursi pembahasan di era beliau, dan itu sangat detail sampai berapa kerajaan-kerajaan menggabung di Kerajaan Wajo sampai saat itu. Era keemasannya di situ Era keemasannya. Itu berapa banyak referensi terkait itu ya, terkait Puan Rumah Galati itu Kak? Yang pernah saya baca sekitar 3 atau 4. Di antara beberapa Arumatua lain Kak. Iya. Jadi memang masa kemasannya Wajo di beliau, dan tidak ada lagi penguasa Wajo yang mencapai kesuksesan seperti dia. Oh, pada saat itu ya, zaman old Kak. Iya, zaman old. Terus setelah itu Kak bagaimana? Proses pemilihan setelah Puan Rumah Galatung ini, karena sudah mulai demokrasi, sudah terbuka ini kan, sudah luas gemuk struktur. Ya, jadi perlu dipahami bahwa dalam hal pemilihan itu bukan seperti yang kita pahami sekarang. Tetapi tetap melihat dari terah mana. Terah mana? Apa itu? Garis mana? Garis mana? Dan mempertimbangkan tingkat kebangsawanan, ya namanya kerajaan kan pasti begitu kan. Jadi sedemokratisnya Wajo pada zaman dulu ya tetap pakai sistem kerajaan. Saja kerajaan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan terus. Iya itu ya kan. Makanya tetap dia melihat dari keturunan siapa. Cuma yang menjadi pembeda adalah anak raja sebelumnya tidak serta merta menjadi raja berikutnya. Tidak serta-merta. Tapi prioritas. Tidak juga, tergantung apa yang disepakati. Nah, jadi tergantung kesepakatan. Iya. Musyawarah mufakat Kak. Disitulah demokrasinya. Di situ demokrasinya. Nah, sampai kemudian menjelang meninggal, ketika sudah tua, Arumatua Lata Dampar Puan Rumah Kelatu menginginkan agar anaknya yang dipilih menjadi
Oh, beliau ini yang mengamanahkan, meminta. Meminta kepada Wajo, Ah, orang Wajo agar anaknya yang dipilih menjadi Arumatua. iya. Nah, di sini orang Wajo terbagi dua. Terpecah, ada faksi, Iya, oposisi dan pro. Iya. Ah. Jadi kira-kira sekitar 3 bulan orang Wajo berdebat 3 bulan Kak. dan semuanya tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Iya. Jadi orang Wajo yang setuju dengan pernyataan yang Malatu, maaf ya, karena menganggap bahwa Arumatua ini paling banyak jasanya, sehingga ya tidak apa-apa kita kasih apa yang dia inginkan. Sementara sebagian yang mengatakan bahwa kita sudah terlanjur sepakat dengan perjanjian-perjanjian kita dalam mendirikan kerajaan ya. dan era reformasi itu bahwa Arumatua itu tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Ya. Beda kalau jabatan lain itu diwariskan. Iya. Dan Pak Lumpuh itu diwariskan. Iya. Sehingga sampai kemudian ada seorang anak kecil Iya. yang ketika di Baruga para pejabat adat ini berdebat, berdiskusi sampai berbulan-bulan, ada anak kecil mengatakan itu hal yang mudah. Iya. Itulah Anak kecil ini Kak. anak kecil, namanya Lapaturusi Tomak Dualang. Anaknya Laternya Tetaba. Ya. Apa Anda bilang di situ Lapaturusi Kak sampai berhenti perdebatan itu? Jadi dia bilang itu gampang saja. Akhirnya Laternya Tetaba mengatakan dia kan anak kecil, tidak usah Anak kecil, didengar. ya. Tapi orang wajib mengatakan coba nih kita ini. Siapa tahu dia memberikan solusi kepada kita. Iya. Kira-kira begitu ya. Iya, iya, iya. Akhirnya dibawalah diring lah anak ini. Direng ya, ya. Kemana itu Kak? Ke rumahnya Lata Dampar Patu Bagelatu. Iya. Di situ Arumatua bersedih. Ternyata permintaan saya untuk dijawab ini harus dikirimkan anak kecil. Iya. Kira-kira begitu. Dia dijawab dengan iya. Akhirnya Sedih Kak, ya. singkat kata setelah bertemu permintaan Arumatua Lata Dampar agar jabatan Arumatua itu diwariskan kepada anaknya dijawab oleh Lapaturusi Tomak Dualang dengan jawaban seperti ini. Ya. Namo anak masu boleh batu matamu nareko dena pusi pasti pakmu dena puampe ampemu denya tu anak namo denya anak rijajamu nareko na pusi pasti pakmu dan puampe ampemu anakmu mata. Iya. Artinya anak kandung Iya. dari seorang raja sebelumnya itu tidak boleh dihilangkan haknya untuk menjadi raja dalam hal ini Arumatua jika dia memang kompeten. Iya. Sebaliknya, walaupun bukan anak kandung dari raja sebelumnya, tapi dia kompeten, maka dia juga berhak untuk dipilih. Berhak. Jadi ini lebih pada kompetensinya. Kompetensi. Lebih pada wilayah kompetensi tadi. Wah, menarik pembicaraan kita sama Kanawa ini. Sejarah yang ingin ditanyakan bisa tulis di komentar, tinggalkan jejak di channel ini. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu di celoteh muda selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.